Tidak selamanya seseorang atau sekelompok orang yang berkarakter keras memiliki nurani yang keras pula. Orang Maluku dikenal dengan karakter dan jiwa yang keras. Seorang guru besar filsafat Maluku menguraikan, sebagai daerah dengan karakteristik kepulauan dan dikelilingi oleh laut yang membentang luas, orang Maluku teradaptasi oleh alam. Mereka keras, terlihat sangat keras, tapi sesungguhnya tidak seperti yang terlihat. Sama halnya dengan filosofi pohon sagu, menjadi simbol karakter orang Maluku. Bila ditelah, pohon sagu memiliki ciri pohon yang tinggi, memiliki batang pohon yang berduri, namun di dalamnya berisikan pati nan putih, bersih dan halus. Ya, semesta telah menguraikan satu persatu lewat filosofi sebagai ciri dan karakter orang Maluku, luar berduri, namun dalam berseri. Itulah bagian dari kami. Lingkungan pun seolah menilai kami, bagian dari pemuda yang hanya berjiwa pemberontak dan berpangku tangan. Seolah menjadi penonton ketika banyaknya pemuda di luar sana yang telah menghasilkan karya-karya brilian. Tahun 2015, tahun itu menjadi awal pembuktian bagi kami. Kami berusaha meyakinkan lingkungan dan halayak bahwa kami mampu menjadi contoh dan teladan, sama halnya dengan pemuda berintelektual dan beretika di luar sana. Pesiar Foundation, nama komunitas kami. Komunitas ini menjadi wadah menampung semua hasil produk rumahan, ekonomi kreatif dari pelaku UMKM di Kabupaten Seram bagian timur.
Hasil produk rumahan oleh para pelaku UMKM di sini akan kami bantu untuk dipasarkan. Satu yang menjadi misi kami bahwa komunitas pesiar ada untuk mengenalkan seberapa banyak potensi alam dan sumber daya manusia yang mampu untuk dikelola. Kami bukan sebuah organisasi kecil. Kami tak punya ruangan yang besar ataupun mempunyai fasilitas memadai yang menjadi tempat pertemuan kami. Nongkrong di pinggir jalan, emperan, pantai, bahkan di mana saja itulah menjadi ruang pertemuan kami, sembari berdiskusi dan menuangkan ide kami masing-masing. Beta Reza Waraya, aktivitas beta sebenarnya sebagai berusaha. Jadi pesiar Foundation itu bergerak di ekonomi kreatif, event organizer, terus endorse untuk UMKM, khususnya untuk home industry yang ada di dalam Kabupaten Seram bagian Timur. Jadi pesiar Foundation itu artinya keliling itu memang katong sing ada tempat untuk kumpul di mana, katong di mana saja katong bisa jadikan sebagai tempat kumpul itu. Terus pesiar itu terbentuk dari tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tahun 2015. Katong bergerak itu sudah hampir 7 tahun menuju ke 8 tahun, dan itu pesiar itu beta selaku ketua, terus motivator di balik itu ada Bapak Gil Rumakat itu sebagai motivator sekaligus sebagai penggagas untuk ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif itu katong bergerak itu teman-teman pesiar itu cuma ada 14 orang. Kita ada 14 orang teman-teman pesiar Foundation. Terus teman-teman pesiar Foundation itu terbagi masing-masing dengan tanggung jawabnya masing-masing. Katong berusaha bagaimana caranya agar produk-produk yang ada di Kabupaten SBT itu bisa dikenal atau katong bisa promosikan ke publik terkhususnya. Dari 14 ini ada yang dari kepolisian. Jadi ini bukan organisasi sebenarnya, kita kayak semacam tempat kumpul saja. Daripada setelah aktivitas masing-masing selesai, pekerjaan masing-masing seperti beta usahawan, terus ada lagi dari kepolisian, terus ada lagi dari teman-teman yang kerja sebagai pegawai. Mereka itu di luar dari aktivitas itu kita kumpul-kumpul, sing tahu mau bikin apa, akhirnya kita bikin sesuatu yang lebih bermanfaat. Inilah sebagian dari aktivitas kami yang terus dilakoni sejak 7 tahun lalu hingga saat ini. Dengan bermodalkan keberanian dan hanya keyakinan bahwasanya apa yang kami lakukan akan bermanfaat bagi orang lain. Kami terus meyakinkan para pelaku ekonomi kreatif menjadi mitra kerjasama yang solid agar kelak kreativitas mereka dapat menghasilkan uang. Harapannya itu agar perputaran ekonomi itu tidak bergantung hanya dari APBD daerah. Karena orang teriak masalah kesulitan ekonomi, masyarakat berteriak tentang bagaimana kenapa uang susah, sulit dan segala macam. Katong hadir untuk anak-anak muda terkhususnya, apapun yang mereka produksi itu kalau bisa katong promosikan gitu ya, untuk ada perputaran ekonomi. Bayangkan ada 198 desa dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten SBT. Kalau setiap desa, satu desa dari total 198 desa memiliki badan usaha sendiri, meskipun itu baru home industry, bayangkan perputaran ekonomi itu katong yang perlu bergantung lagi dari APBD. Katong hadir ini sebagai mitra kerja sama pemerintah.
Berbagai produk ekonomi kreatif ada di sini, mulai dari karya seni dan kerajinan tangan, serta kuliner. Inilah sebagian kecil dari banyaknya hasil karya yang dihasilkan. Sebelum dipasarkan, kami selalu menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah produksi para pelaku UMKM ekonomi kreatif di sini. Dari rumah ke rumah, desa ke desa harus kami datangi, bahkan ke beberapa desa yang harus kami seberangi. Hujan, panas, terik, dan diterjang ombak bukan menjadi alasan untuk melakukan tugas mulia ini. Jadi yang pertama itu lukisan, yang kedua itu pipa paralon untuk kerajinan tangan. Untuk kulinernya itu ada 2 juga. Yang pertama itu ikan julung, dan yang terakhir itu tepung sagu. Kalau lukisan, untuk metode lukisan untuk promosinya itu banyak sekali acara, misalkan acara wedding, acara nikahan. Nah, kita menawarkan ke publik atau konsumen siapa saja yang mau bikin dalam bentuk mungkin kado atau hadiah dalam bentuk lukisan, bisa langsung ke kita, hubungi kita juga, atau langsung ke produksinya. Jadi katong itu cuma sebagai jembatan. Katong nggak seng batasi juga, katong seng batasi, dan katong seng ada pemotongan dalam artian katong bantu promo terus katong harus dapat sekian, itu seng. Ketika katong komunikasi itu deal untuk mau ambil lukisan, langsung kita pertemukan sama yang produksi. Terus yang kedua itu untuk pipa paralon. Pipa paralon itu banyak sekali, mulai dari piala. Nah, jadi piala itu dibuat dari pipa paralon. Terus dari tempat tisu juga dari pipa paralon. Pokoknya macam-macam dari pipa paralon itu banyak yang katong bisa gunakan. Tempat sendok, tempat furnitur rumah tangga juga dari pipa paralon, tempat pakaian dan segala macam. Dan cara mempromosikannya itu kita sudah tawarkan di beberapa misalkan seperti dinas-dinas pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah pemerintah daerah juga merespon baik. Jadi mereka mengambil mungkin kayak sekolah itu gambar burung Garuda. Burung Garuda itu dari sekolah-sekolah itu dipesan langsung dari kita juga. Terus kemudian ada ikan julung. Ikan julung itu pengambilan itu di Kevin untuk bahan dasarnya itu di Kevin itu, terus itu dibawa ke Bula, produksinya di Bula. Itu di Bula dibuat dari sambal julung, terus dari dendeng julung, terus beberapa, pokoknya dari bahan dasarnya julung itu dibuat bagaimana dia bisa untuk dikonsumsi, diterima di masyarakat. Terus untuk promosinya ikan julung itu yang sudah jadi, hasil produksi dari ikan julung itu sudah jadi, itu katong promosikan, katong titip di toko-toko, misalkan toko-toko supermarket yang ada di dalam Bula. Katong masih di dalam Bula, skop ibu kota kabupaten, itu katong titip, misalkan di beberapa toko, katong titip satu persatu. Jadi masyarakat bisa rasain kayak bagaimana. Tetap kalau untuk media sosial itu selalu jadi tempat promo yang nomor 1. Cuman katong selain media sosial, katong pasti masyarakat juga mau tahu rasanya seperti apa. Jadi katong titip itu di setiap toko-toko. Yang terakhir itu ada tepung sagu. Tepung sagu itu bahan dasarnya pasti sagu. Nah, sagu itu ciri khas dari Maluku. Untuk sagu, mungkin untuk hutan sagu terbesar yang ada di Maluku itu ada di Seram bagian timur, di SBT di sini, tepatnya di Waru, Kecamatan Teluk Waru. Itu di sana memang ada ratusan bahkan ribuan pohon sagu. Sagu itu diambil untuk masyarakat di sana, terus dikirim ke beberapa desa-desa, dikonsumsi masyarakat, terus ada juga dikirim ke ibu kota kabupaten, terus dibuat bagaimana caranya tepung sagu itu bisa dimanfaatkan untuk makanan sehari-hari. Jadi di sini dari tepung sagu itu diolah, dijual, dimasukkan dalam kemasan, terus dijual. Kita titip lagi ke toko-toko, kita titip kemana untuk masyarakat, untuk bisa lihat
tepung sagu itu bagaimana, dan itu bisa dibuat seperti tepung pada umumnya. Bisa dibikin kue lebaran, bisa dibikin makanan apapun itu dari yang berbahan tepung, itu semua bisa digunakan. Dan itu lebih, istilahnya mungkin rasanya ada sedikit beda tapi jauh lebih enak. Suka duka selalu kami lewati ketika dalam perjalanannya selama proses perjuangan kami dihadapkan dengan berbagai banyak masalah dan kendala. Ada satu sosok atau seorang motivator yang selalu memberikan dukungan bagi kami. Tatkala ketika dalam situasi mencekam, ia hadir sebagai pelindung, sosok orang tua yang memberikan motivasi bagi anak-anaknya. Iya, jadi dari 2015 itu kita terbentuk itu sing ada orang di belakang, istilahnya katong sendiri anak-anak muda berkumpul. Sosok yang di belakang ketika katong berjalan, katong ketemu satu sosok itu namanya Pak Agil. Nah, jadi beliau Pak Agil ini seneng sekali yang namanya anak muda, apalagi beliau ini hobi sekali yang namanya istilahnya kaum milenial. Mereka berkumpul tapi ke arah yang positif. Katong coba komunikasi, jadi awal komunikasi dengan beliau itu tanya mau bikin apa. Katong bilang oh iya, katong bergerak di ekonomi kreatif, mungkin masih istilahnya masih kurang dipahami, banyak orang yang belum untuk di SBT tentang ekonomi kreatif kayak gimana. Terus akhirnya katong jalan, beliau tertarik. Pak Agil jadi motivator sekaligus penggagas juga. Beliau menggagas, beta siap. Beliau lakukan apa yang beliau bisa lakukan semaksimal mungkin untuk membantu kita untuk mendorong ekonomi itu bagaimana caranya jauh lebih pesat, ada perputaran ekonomi di kampung-kampung. Intinya tujuannya itu Pak Agil lihatnya, beliau itu bagaimana perputaran ekonomi itu bisa terasa sampai di desa-desa. Sosok inilah yang selalu ada bagi kami. Sama kita pahami bahwa Indonesia, Maluku, dan Pulau Seram, termasuk di dalamnya Kabupaten Seram bagian timur, adalah daerah yang punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Dari dasar pikir itu, kemudian disandingkan dengan banyak anak muda di Kabupaten Seram bagian timur ini yang punya kemampuan, yang punya energi, yang punya semangat untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Dasar itu kemudian saya berpikir untuk anak muda yang ada saya akomodir dalam suatu komunitas untuk menggerakkan sumber daya alam yang ada yang belum tersentuh oleh masyarakat. Komunitas ini kami bentuk untuk lebih menggairahkan masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur, terutama masyarakat yang ingin mengembangkan potensi-potensi lokal. Di SBT ini punya banyak hal yang bisa dipromosikan. Ada sumber daya laut, ada sumber daya hutan, pertanian, hasil panen, dan segala macam. Luar biasa. Semangat itu saya lihat dan kemudian saya support mereka. Saya bina mereka, pandu mereka, kasih mereka energi untuk mereka bekerja semaksimal yang mereka punya. Kalau ada keterbatasan pikir, keterbatasan komunikasi, dan keterbatasan pemasaran, saya bantu untuk mempermudah semua itu. Dan syukur alhamdulillah pemerintah daerah juga
tidak alergi terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan, terutama untuk ekonomi kreatif ini. Posisi saya adalah memberikan support, memberikan dukungan kepada mereka karena memang semangat mereka seperti tidak ada henti-hentinya. Mereka sangat energik untuk menggerakkan, membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif ini. Semua yang mereka lakukan tetap saya bantu, saya membimbing mereka untuk semangat ini tidak akan terhenti. Hadirnya sosok Pak Agil Rumakat ini lantas tidak membuat kami merasa dimanjakan. Mandiri itulah yang menjadi komitmen dan apa yang diajarkan beliau untuk kami. Kami masih punya misi kemanusiaan, memanusiakan manusia. Masih ada impian besar kami agar kelak dunia tahu bahwa kami adalah pemuda yang peduli, yang memiliki rasa untuk memajukan daerah kami. Kami rasa dengan misi inilah mengubah pandangan orang tentang siapa sebenarnya kami. Kami Pesiar Foundation.